Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Francisco Saverius Adakabelan, NIM 0423252231. Di sini saya akan memperhatikan tugas 1 pada nomor pertama, serangan terhadap jaringan yaitu praktikum DHCP palsu dan DNS spoofing. Di sini saya sudah download file pendukungnya dari website yang disediakan. Kita masuk ke panduan. Ya sudah. Pada topologi tersebut terdapat dua jaringan, yaitu jaringan 10 dan jaringan 20. Mekanisme pemasangan alamat bagi mesin atau klien di jaringan 10 dilakukan secara dinamis yang diperoleh dari server DHCP. DHCP server sudah dikonfirmasi dengan spesifikasi sebagai berikut. Kita lihat DHCP server. Scope IP 100 sampai 99. Default gateway 10.1, DNS server 10.3. Ya sudah. Kemudian DHCP client akan memperoleh alamat berkisar dari 10.0 hingga 10.19. Client ya 100 sampai 199. Parameter DNS 10.3, default gateway 10.1. Sudah sesuai. Kemudian pastikan PC 0 dan PC 1 memperoleh alamat IP dari DHCP. Kita tes menggunakan PDU. Ya sukses. Tes PC 1. Ya, sukses juga. Kemudian oke. Server yang memiliki alamat 10.10 sehingga mengakibatkan workstation dapat mengakses server 10.10 dengan menggunakan nama www.coba.com. Pastikan pula PC 0 dan PC 1 dapat mengakses www.coba.com. Kita coba PC 0 www.coba.com. Di sini masuk ke server dengan tulisan selamat data di pt.coba.com. Kemudian kita tes PC 1. Coba.com. Ya, di sini juga terhubung dengan selamat data di pt.coba.com. Ini server asli. Kemudian pastikan pula PC 0 dapat mengakses server palsu. Server palsu. Ini nih. 192.168.20.10. Ya, di sini terhubung ke server palsu dengan tulisan selamat datang di pt.coba.com. Yang tadi selamat data. Kalau ini server palsu selamat datang. Kemudian terdapat oke. Ya sudah. Kita siapkan satu server. Server kita ganti nama dengan DHCP dan DNS
server palsu. eh, Kemudian kita IP addressnya kita pakai 192.168.10.102. Eh, iya, iya. 102. Kemudian default gateway 192.168.10.1. 10.1, 10.2. Oke, sudah. Kemudian sambung server ke switch. Kita sambungkan ke switch. Kita tunggu berubah warna hijau. Sementara itu, kemudian langkah selanjutnya pastikan server sudah terpasang. Hmm. Kita tunggu. Aktifkan fitur atau layanan dari dan voice seperti pada gambar 10. Gambar 10. Kita tunggu dulu. Ya, sudah terhubung. Kita tes. Ya, sukses. DHCP seperti gambar 10. On. 92.168.10.1. 192.168.10.102. Oke, sudah sesuai. 50, 50 juga. Kita maksimalnya 50. Kemudian save. Sudah itu gambar 11. Gambar 11 DNS on www.coba.com, address 192.168.20.10. Kemudian add coba.com Arika 2010 Ika. Oke, sudah sesuai. Tapi ini Anda melakukan terhadap dampak pemasangan ini loh. Pada konfigurasi DNS palsu, alamat coba.com dipadankan dengan alamat IP 20.10 musim server palsu. Kita buat. Akibatnya PC workstation yang memperoleh alamat IP dari server DHCP palsu ketika mengakses www.coba.com akan diarahkan ke web server palsu. Jadi setelah itu kita refresh dulu. Isi 0 sehingga belum sesuai. Refresh lagi. 5112155. Ya, sudah sesuai.
Kemudian kita perhatikan rel yang berkisar dari 50 sampai 9. Oke, coba kita hubungkan, kita tes akses www.coba.com. Ya, dan hasilnya dia mengarah pada eh, server palsu. Kemudian kesimpulannya, jadi serangan terhadap jaringan melalui DHCP palsu dan DNS palsu, DNS spoofing, menunjukkan bagaimana manipulasi pada jaringan dapat menyebabkan pengguna terhubung ke sumber yang tidak terpercaya tanpa mereka sadari. Dalam DHCP palsu, penyerang membuat server DHCP palsu dengan memberikan konfigurasi jaringan yang salah kepada pengguna, sehingga perangkat mereka mungkin diarahkan untuk terhubung ke jaringan atau gateway yang tidak aman. Jadi sementara DNS spoofing memungkinkan penyerang mengarahkan permintaan domain pengguna ke situs palsu dengan manipulasi respon DNS. Jadi serangan ini berpotensi mencuri data sensitif dan menyebabkan kerentanan yang serius dalam jaringan, sehingga penting untuk menerapkan langkah-langkah keamanan seperti autentikasi DHCP dan pemfilteran DNS yang ketat. Jadi untuk nomor 1 sekian, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, serangan terhadap sistem server atau aplikasi, yaitu praktik SQL injection. Kita belum terbuka. Kita lihat di panduannya. Ya, praktik SQL injection. Akses alamat yang diberikan. Ya, memberi gambaran proses SQL injection dilakukan terhadap suatu website. Klik tampilan SQL injection tersebut sehingga muncul tampilan berikut. Oke. Pada tahap berikutnya, Anda akan melakukan pengujian adanya kerentanan SQL injection pada web tersebut. Tekan tombol next untuk masuk ke tahap berikutnya sehingga muncul tampilan login. Perhatikan apa yang terjadi di sini saat Anda berinteraksi dengan aplikasi yang rentan. Oke. Kita next lagi. Silakan lanjutkan email. Versi username user at gmail.com. Kata sandi password. Password. Ya, tes masuk. Terjadi kesalahan. Kriteria tidak cocok. Proses masuk gagal. Ulangi kembali proses login dengan menggunakan password yang lain sesuai petunjuk yang diberi. Kemudian gambarnya next hingga muncul tampilan gambar. Oke. Ini. Mari coba menambahkan karakter setelah kata sandi. Password. Masuk. Terjadi kesalahan. Kita next lagi. Aplikasi mogok karena kesalahan yang tidak terdah. Apa maksudnya? Kita next lagi. Sekali menunjukkan bahwa karakter kutipan mengacu sesuatu dengan cara yang tidak terduga. Ya, di sini sudah muncul kode.
name, password, kasih. Seperti inilah tampilan kode aplikasi di balik layar. Dan next lagi, masukkan kata sandi password dan lihat jendela kode. Dan next, kutipan tersebut masukkan langsung dan mengakhiri query bawah. Menyebabkan kesalahan sintaks yang kami lihat di log. Perlaku ini menunjukkan bahwa aplikasi mungkin rentan terhadap injeksi XSKL. Masukkan kata sandi. Satu, 91. Dan kami berhasil mengakses aplikasi tanpa harus menebak kata sandinya menggunakan injeksi SKL. Ini saya yang buat kesimpulan. Tanpa harus karakter yang Anda masukkan menyebabkan basis data mengabaikan pernyataan SQL lainnya sehingga dapat yang tanpa harus memberikan kata sandi sebenarnya. Nah, sekarang kita sudah tahu cara kerja injeksi SQL. Jadi kesimpulannya SQL injection itu merupakan teknik serangan terhadap server aplikasi yang mungkin penyerang meminta perintah SQL berbahaya ke dalam input pengguna. Penyerang dapat mengakses, mengubah, atau bahkan menghapus data dari basis data yang seharusnya dilindungi. Menunjukkan bahwa kelemahan dalam validasi input dapat memberikan akses tak terbatas kepada penyerang ke data yang sensitif. Untuk menjaga serangan SQL injection, penting bagi aplikasi untuk menerapkan validasi input yang kuat dan prosedur penyimpanan yang aman dalam berinteraksi dengan basis data. Jadi pada kedua praktek ini, kesimpulan ini menekankan pentingnya keamanan jaringan dan aplikasi dalam menghadapi ancaman serangan yang dapat mengganggu integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dalam sistem informasi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.